Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623 merupakan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 tahun pelajaran 2025-2026 Ganjil Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mendiskusikan diskusi yang ke-8 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Di diskusi kali ini, di diskusi 8, kita akan ada 3 pertanyaan atau 3 hal yang perlu kita diskusikan. Diskusi yang pertama, menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda, diskusikanlah dengan sesama rekan Anda di kelas tuton ini. Nah, saya coba jawab. Persamaan atau perbedaan sistem, jenjang, struktur, dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar ASEAN dan Asia Pasifik kaitan dengan pengalaman saya bekerja di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Persamaan penting yang kami rasakan yaitu yang pertama, fokus pada akses dan kualitas dasar. Banyak negara ASEAN atau Asia Pasifik meningkatkan akses layanan pendidikan dasar sekaligus peningkatan mutu, misalnya program untuk memperkecil kesenjangan. Hal ini terlihat juga di praktik sekolah kami yang terus berupaya menaikkan mutu pembelajaran dasar melalui program literasi, remedial, dan juga peningkatan kompetensi guru. Nah, dari segi perhatian pada pemulihan pembelajaran pasca pandemi dan keselamatan sekolah, di tingkat regional ada pedoman dan kebijakan pemulihan pendidikan, atau kita sebut dengan istilah learning recovery dan juga safe reopening, yang juga diterapkan pada praktik sekolah. Dalam hal ini ada protokol kesehatan, pembelajaran remedial. Di SMP Negeri 9 Kota Kediri, kita juga mengalami hal yang serupa saat menanggapi learning loss. Dari pendekatan yang ketiga atau hal yang ketiga, di sini ada kecenderungan desentralisasi dan variasi implementasi. Meskipun jenjang SD, SMP, SMA relatif serupa, namun pengelolaan dan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks nasional atau daerah. Hal ini sesuai dengan pengalaman kami di SMP Negeri 9 Kota Kediri, bahwasanya kebijakan nasional diturunkan ke kebijakan kewilayahan yang memengaruhi kurikulum dan alokasi sumber daya. Perbedaan antar negara sangat nyata dalam hal kurikulum, pembiayaan, dan juga standar kompetensi. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan yang terasa dari pengalaman sekolah. Nah, yang saya rasakan dalam segi standar kurikulum dan outcome yang berbeda, beberapa negara, misalnya Singapura, Korea, menekankan hasil pembelajaran yang sangat terukur. Negara lain lebih fokus pemerataan. Sedangkan di sekolah kami, sementara ini di SMP Negeri 9 Kota Kediri, kami merasakan tantangan setara, menyeimbangkan akuntabilitas hasil dan kebutuhan kontekstual siswa. Karena kita juga masih menyadari bahwasanya di SMP Negeri 9 Kota Kediri ini latar belakang dari setiap siswa itu sangat berbeda-beda. Yaitu perbedaan yang kedua dari segi sumber daya dan juga kapasitas guru. Perbedaan besar pada pelatihan guru, rasio guru dan siswa, dan infrastruktur digital antar negara. Hal ini tercermin pada kesenjangan kemampuan mengimplementasikan pedagogi abad 21. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya di SMP Negeri 9 Kota Kediri masih banyak sekali guru yang memerlukan pelatihan-pelatihan, dan karena hal tersebut dibarengi juga dengan banyaknya guru di SMP 9 yang tergolong masih cukup muda, artinya masih banyak sekali ilmu yang harus dipelajari. Nah, kita masuk ke dalam implikasi bagi peran guru di SMP Negeri 9 Kota Kediri.
guru harus adaptif dalam hal menerjemahkan kebijakan nasional atau ASEAN ke praktik kelas yang kontekstual. Nah, dari sini guru harus responsif dan juga tanggap bahwasanya kebijakan-kebijakan nasional atau ASEAN itu kan selalu berkembang, maka kita harus senantiasa mempelajari hingga apa-apa yang kita lakukan itu dapat sebagai pembelajaran yang kontekstual. Nah, kemudian kita harus meningkatkan profesionalisme guru. Dalam hal ini, kita dapat mengikuti semacam pelatihan, microgrid dan learning, dan juga berbagi praktik baik antar sekolah. Menjadi sangat penting bagi kita semua. Kita masuk ke diskusi yang kedua. Silahkan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8. Kemudian paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Nah, setelah saya membaca artikel berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan? Karya dari Nurcholish, diterbitkan sekitar tahun 2017. Sumber ini tersedia di repository atau di Digilib dan juga ResearchGate. Hal-hal yang penting dapat saya temukan di artikel tersebut adalah yang pertama, dari segi tantangan transformasi kurikulum. Nah, artikel mengkritik kecenderungan pembelajaran normatif atau hafalan dan menekankan perlunya pembelajaran yang menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan abad 21, dan nilai-nilai sosial. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan agar lulusan siap bersaing di pasar kerja regional. Yang kedua, kesiapan menghadapi MEA atau Pasar Bebas ASEAN. Nah, penulis menyoroti bahwasanya integrasi ekonomi regional menuntut kesiapan kompetensi. Dalam hal ini dari segi bahasa, keterampilan teknologi, dan juga kewirausahaan. Bagi peserta didik sejak pendidikan dasar, sekolah perlu menanamkan literasi ekonomi dasar dan kemampuan adaptif. Nah, yang ketiga, temuan penting di situ, kita perlu penguatan peran guru dan manajemen sekolah. Artikel menyarankan peningkatan kualitas guru, manajemen sekolah yang responsif, dan kolaborasi antar stakeholder. Dalam hal ini, ada pemerintah, industri, dan juga masyarakat. Ini harus sejalan dengan praktik yang kami coba terapkan di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Dalam hal ini, kami melakukan pelatihan guru, micro-teaching, dan juga workshop, serta kemitraan komunitas. Temuan yang keempat, krisis nilai atau etika dan keharusan pendidikan karakter. Nah, selain keterampilan teknis, artikel juga menekankan perlunya pendidikan nilai agar peserta didik memiliki daya tahan moral dalam persaingan pasar bebas. Tidak menutup kemungkinan, memang untuk saat ini karakter-karakter anak gen alpha memang perlu sangat perlu kita perdalam agar mereka mempunyai karakter yang kuat dan juga nilai moral yang tinggi. Nah, dari artikel tersebut kita menemukan catatan reflektif. Meskipun artikel asli ini diterbitkan pada sekitaran tahun 2016-2017 yang mengangkat isu era MEA, banyak rekomendasinya tetap relevan, tetapi kita juga perlu melengkapi dengan kebijakan atau regulasi regional terbaru, misalnya Work Plan ASEAN 2021-2025 dan kebijakan pemulihan pasca COVID untuk konteks sekarang. Kita masuk ke diskusi yang ketiga. Diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube materi pengayaan sesi 8 dalam hal video dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar Berbagai Negara. Nah, setelah saya melihat video tersebut, berikut ringkasan atau hubungan sekaligus keterkaitan dari video tersebut dan juga materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar Berbagai Negara. Yang pertama, video pengantar atau Introduction to ASEAN Education memberikan gambaran umum tentang latar belakang pendidikan di kawasan ASEAN. Kita mendapat sejarah kerjasama, tujuan umum, isu-isu regional seperti kualitas, akses, mobilitas tenaga terampil. Di situ, di video semacam ini berguna sekali sebagai konteks setting untuk model 6 yang bersifat komparatif.
Yang kedua, modul 6 studi komparatif pendidikan dasar. Dalam modul ini mengajak mahasiswa membandingkan kebijakan, struktur jenjang, kurikulum, dan outcome antar negara. Video tersebut berfungsi sebagai pengantar yang memudahkan mahasiswa memahami kerangka regional sebagai atau sebelum mendalami perbandingan negara per negara. Yang ketiga, dari segi kesesuaian konten, keduanya menekankan isu yang sama, kualitas pendidikan, inklusi, pembelajaran abad 21, dan kebutuhan penyesuaian kebijakan lokal terhadap tantangan regional, misalnya mobilitas tenaga kerja, persaingan ekonomi. Namun, modul 6 cenderung lebih analisis dan berisi tugas komparatif. Video cenderung deskriptif dan ringkas. Saran pemanfaatan dalam pembelajaran jika diaplikasikan di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Dalam hal ini adalah diskusi tutorial kita kali ini. Yang pertama, gunakan video sebagai bahan pengantar. Video tersebut bisa 5-10 menit sebelum sesi diskusi komparatif. Nah, yang kedua, memberikan tugas. Mintalah kelompok membandingkan satu aspek, misalnya kurikulum IPA atau IPS, kelas 7, sistem asesmen, atau program inklusi antara Indonesia dan suatu negara ASEAN setelah menonton video atau membaca modul. Yang ketiga, hubungkan temuan praktik sekolah. Misalkan, bagaimana menanamkan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran harian yang ada di sekolah kita, di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Nah, sampailah kita di slide yang terakhir. Setelah mempelajari dan mendiskusikan sistem pendidikan dasar di berbagai negara ASEAN dan Asia Pasifik, saya sangat berharap dapat memperluas wawasan tentang bagaimana kebijakan pendidikan di negara lain dan dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di tempat saya bekerja saat ini, di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Kedepannya, semoga guru-guru di Indonesia semakin terbuka terhadap inovasi, kolaborasi lintas negara, serta mampu menerapkan praktik-praktik baik seperti best practice dari negara lain dalam konteks sekolah lokal. Dengan demikian, pendidikan dasar di Indonesia akan dapat lebih adaptif terhadap tantangan global, berdaya saing di era pasar bebas ASEAN, dan tetap berakar pada nilai-nilai karakter bangsa. Melalui pemahaman komparatif ini, semoga setiap pendidik dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Terima kasih. Diskusi saya hari ini saya cukupi. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua dan membawa keberkahan bagi kita semua. Diskusi saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.